Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulurku semua? Kumaha damang? Sehat hari ini? Gimana kabarnya dulur-dulurku dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu ya lur ya. Oke, seperti biasa di channel Abdi Negara ya, kita akan mereview tipis-tipis, bukan mereview sih tapi mereaksi lah ya, mereaksi tipis-tipis beberapa video yang sedang hype gitu atau viral ya, nah di media sosial, dan juga memberikan ya sedikit analisa tipis-tipis lah gitu ya lur ya. Kali ini kita nggak ada produk yang mau kita pasarin. Barang geus eueuh geus beak. Oke, kita langsung lanjut play aja videonya ya. Oke, let's check it out. Play the video. Pada tanggal 21 Juli kemarin kami telah masukkan gugatan atas keputusan gubernur tentang kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Tujuan akhir dari gugatan kami ini, pertama, dalam petitum kami minta keputusan yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan terus disambut oleh gubernur Provinsi Jawa Barat. Jelas di dalam gugatan itu kan cabut pak, bisa lah main cabut-cabut aja. Satu ada FK ya, lur, ya. Provinsi Jawa Barat, ada BMPS, ada 7 kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Bandung, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Garut, Sukabumi. Memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan gubernur ini. Penerimaan sekolah baru di sekolah berkurang. Yang kedua, yakin pak, bukannya udah lama memang ada tren penurunan pendaftaran anak sekolah di sekolah swasta ya? Tidak bisa memenuhi jam pelajaran, karena jam pelajaran itu harus 24 jam per minggu, mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai, tidak termanfaatkan dengan baik. Dan secara tidak langsung kalau ini berlaku juga sampai 3 tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama pendidikan bisa berhentikan, bisa bangkrut. Nah, kalau sudah bangkrut berarti akan ada pengangguran baru. Kalau jasa ditahan juga banyak pengangguran baru pak ya. Ya iya kan, sekolah swasta kan suka nahan ijazah ya walaupun nggak semua gitu kan. Cuman kalau bicaranya pengangguran, lebih berdampak mana nih kira-kira kalau misalnya sekolah swasta ya siswanya itu ada tunggakannya terus ijazahnya ditahan, ya kan? Berarti kalau di SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah, otomatis siswanya itu nggak bisa melamar kerjaan dong pak ya, karena kan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan itu apa? Harus ada ijazah, benar nggak lur? Malah lebih banyak mengakibatkan pengangguran kalau menurut kami sih, kalau bicaranya pengangguran. Terus kemudian poin yang kedua itu katanya gara-gara ini gitu ya, gara-gara kebijakan dari Bapak Aing ini, Kang Deddy Mulyadi, itu dianggapnya menjadi penyebab menurunnya angka pendaftaran siswa ke sekolah swasta. Apa iya? Sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih luas ya, perspektif lebih luas, ternyata ada kok sekolah yang di Indramayu itu. Sebentar, kami udah kumpulin datanya. Nama sekolahnya apa sih, lupa kami. Nah dia ini siswa pendaftarnya itu 0 lur. SMA swasta NU Indramayu itu 0 siswa. Nah ini dirilis ya beritanya dari indramayupos.com, bahwasannya itu ada beberapa sekolah yang tahun ini itu yang daftarnya cuma sedikit. Nah yang paling parah itu adalah SMA swasta NU Indramayu. Ini 0 peserta. Dan ternyata pas kita cek, itu tuh tahun kemarin juga 0 gitu loh. Nah berarti kan ini tidak bisa dijadiin alasan. Maksudnya kan kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu dikeluarkan baru tahun ini 2025. Nah kalau kita lihat histori dari sekolah yang kita sampling ini, itu kan dari tahun kemarin. Berarti ya bukan karena kebijakan KDM gitu loh ya. Cuman nggak fair kalau kita membahas ini hanya setengah-setengah. Jadi kita coba untuk lebih mendalam ya. Jadi apa dasar gugatan ini, terus kemudian kenapa ini bisa terjadi, apakah gugatan ini memiliki dasar yang kuat ya. Nah terus kemudian apa solusi terbaik dari perspektif luas, dan kira-kira apakah gugatan ini dikabulkan oleh PT-UN ya lur ya. PT-UN itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, jadi mungkin ini agak sedikit panjang gitu karena kita akan membreakdown beberapa data fakta gitu ya, yang bisa kita akses melalui website-website pemerintah gitu, dan juga dari beberapa data yang kita dapatkan dari Google gitu ya, tapi dari sumber yang terpercaya. Oke.
Nah, sebelum kita mengarah ke sana secara lebih dalam, di sini kami ingin sedikit membuka logika berpikir kita gitu, bahwasanya sebenarnya hal ini terjadi itu agak sedikit aneh gitu. Anehnya kenapa sih? Karena kalau menurut perspektif kami, ini tuh seperti ini kita sederhanakan ya supaya gampang mencernanya gitu ya. Nah, perspektif kami tuh begini. Ini tuh seperti antara Indomaret sama Alfamart gitu. Ya, arti telur. Jadi Indomaret katakanlah ini mewakili sekolah negeri misalnya. Nah, Alfamart ini mewakili sekolah swasta misalnya gitu. Nah, terus tiba-tiba Indomaret ini punya pemimpin. Nah, bahkan pemimpinnya Indomaret ini suka ngasih bantuan gitu kepada Alfamart gitu. Nah, secara jumlah Indomaret itu cuma sedikit, Alfamart ini banyak. Tiba-tiba ya kan, pemimpin dari Indomaret ini, dalam hal ini mungkin kita analogikan adalah sebagai gubernur gitu ya, perwakilan dari pemerintah, itu memberikan semacam program, katakanlah program promo gitu ya, supaya banyak yang masuk. Ini mohon maaf ya, sebelumnya ini kita sederhanakan aja, nggak ada maksud untuk menyamakan, cuman ini kita geser sedikit biar kita mencernanya jauh lebih gampang gitu. Jadi Indomaret ini mengadakan promo gitu, akhirnya nambah lah yang belanja gitu. Walaupun sebenarnya setiap tahun itu udah ada yang belanja nih, cuman karena ada promo nambah lah, nggak banyak, nambahnya gitu cuman kurang lebih 13% gitu ya. Nanti angkanya kita buka. Nah, tiba-tiba nih kepala-kepala toko yang di Alfamart ini menggugat pimpinan Indomaret gitu. Ini sederhananya gitu aja. Padahal selama ini pemimpinnya ini juga suka ngasih bantuan, ya berupa dana hibah gitu ya. Bantuan lah supaya bisa berjalan gitu si tokonya ini. Nah, tiba-tiba digugat gitu. Nah, di sini aja udah sebenarnya udah menurut kami udah nggak ada dasarnya untuk menggugat ya. Cuman sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak ada untuk menggiring opini karena kami bukan pengangon opini gitu ya. Akan tetapi ini dari kacamata perspektif kami aja yang sangat sederhana, bahwasanya ini tuh lemah sebenarnya gitu. Akan tetapi oke lah, karena ini gugatan sudah dilayangkan ke PT UN ya. Nah, maka ini kan lagi dikaji gitu. Nah, tidak ada salahnya kita juga sebagai masyarakat juga mengkaji, karena tujuan dari Kang Deddy Mulyadi mengadakan program ini itu untuk menambah penyerapan siswa yang putus sekolah itu sebenarnya gitu. Nah, akan tetapi kenapa malah jadi sekolah swasta yang seperti kelabakan? Bahkan mereka mengklaim itu kekurangan peserta didik mereka itu akibat dari kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yang kami khawatirkan jangan-jangan ini tuh syarat dengan muatan politik. Jangan-jangan ya. Atau kalaupun memang ini mereka tidak mengakui ada unsur muatan politiknya, ya berarti mereka ini ya yang mengatasnamakan pihak FKKS gitu yang menggugat Gubernur Jawa Barat Bapak Kang Deddy Mulyadi. Berarti mereka nggak ingin dong kalau Indonesia ini pendidikannya maju gitu kan. Karena gini, itu tidak bisa diukur menjadi sebuah keharusan untuk anak-anak yang tidak sekolah itu masuk ke sekolah swasta. Karena kita tahu bahwasannya sekolah swasta itu biayanya mahal gitu loh. Dan seperti yang kita sebutkan di awal, justru malah ini berpotensi dilaporkan balik gitu kalau menurut kami. Kenapa? Ya karena ya awalnya itu adalah kan ada berita tentang penahanan ijazah siswa itu oleh sekolah swasta. Nah, dari sini kan KDM sebagai pemimpin berpikir dong gitu. Apalagi itu diambil alih oleh pemerintah provinsi dan nilainya nggak main-main lur. Itu 1,2 triliun untuk membebaskan si ijazah siswa yang ditahan. Nah, jadi kalau kata Bapak tadi yang sebagai pengacara di awal itu adalah sekolah swasta gulung tikar, maka akan menambah pengangguran. Justru kalau ijazah ditahan juga berpotensi ya semakin banyaknya pengangguran, apalagi kan ini fresh graduate gitu kan. Nah, jadi itu malah lebih membuat angka pengangguran semakin tinggi di Jawa Barat dengan ditahannya ijazah. Kan harusnya bisa dibicarakan. Jadi gini, kalau misalnya masalah tunggakan, alangkah lebih baik ini dibicarakan. Misalnya gini, oke, kita bikin perjanjian.
ijazah ini kami kasih, tetapi kamu diberikan waktu setahun ya atau berapa bulan setelah kerja kamu wajib membayar ini gitu loh. Itu justru lebih bijaksana ketimbang seperti ini. Ya kalau ini ditahan toh nggak akan menyelesaikan permasalahan gitu ya Lur ya. Jadi sebenarnya secara dasar gugatan ini itu lemah karena pertama, posisi sekolah swasta itu memang adalah opsional gitu. Jadi opsional tuh gini, dikembalikan kepada pihak orang tua siswa ataupun wali gitu ya. Apakah mau melanjutkan ke sekolah swasta atau tidak, karena pemerintah tidak bisa mengintervensi gitu. Harus mewajibkan yang tidak diterima gitu di sekolah negeri harus mewajibkan dipaksakan masuk ke sekolah swasta, nggak bisa juga. Nah itu pilihannya ada dari pihak orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri atau walinya gitu. Nah kebanyakan ada yang begini, misalnya nggak diterima di sekolah swasta itu menunggu 1 tahun, jadi nganggur dulu. Kadang-kadang orang udah nganggur setahun nih, ya udah males gitu, arek sekolah deui geus hoream gitu kan. Gitu loh maksudnya. Kalau dipaksakan masuk sekolah swasta apa yang terjadi? Yaitu penahanan ijazah. Ya kan? Nah itu kan ada unsur gini, maksain diri, maksudnya daripada sekolah mending sekolah swasta, gampang lah kumahang kewe ya, SPP ataupun apa gitu kan, dipaksain nih gitu. Nah akhirnya begitu selesai sekolah malah ada gantungan. Nah ini kan malah membuat dilema ya tersendiri gitu loh Lur ya. Oke. Nah kemudian di sini kita alasan kedua kenapa ini tidak kuat, ternyata jumlah sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri di Jawa Barat itu sangat luar biasa banyak Lur ya. Nah kenapa kami bisa bilang begitu? Jadi kami sudah cari tahu gitu ya. Ternyata sekolah negeri di Jawa Barat itu ada 938 sekolah menengah tingkat atas se-Jawa Barat. Nah sedangkan untuk sekolah menengah atas swastanya itu ada 5.684 sekolah. Ini mencakup SMA, SMK, Madrasah Aliyah, SLB ya Lur ya. Nah kalau kita mau tahu jumlahnya itu untuk SMA negeri dulu nih ya kita bahas. Negeri itu ada 529 sekolah, SMK ada 289, Madrasah Aliyah ada 77 dan SLB itu ada 59. Nah ini untuk sekolah-sekolah menengah tingkat atas yang negeri. Sedangkan untuk yang swastanya itu SMA ada 1.328 SMA-nya ya. Nah SMK-nya itu ada di 2.639 dan Madrasah Aliyahnya itu ada di 1.385, sedangkan SLB-nya itu ada di 332. Mohon dikonfirmasi kalau data ini belum tepat, akan tetapi kami ini mengakses datanya itu dari websitenya kemendikdasmen.go.id. Oke. Nah kemudian kita bisa melihat rasio rata-rata dari siswa ini ya. Nah, di Jawa Barat untuk tahun ini itu ada 834.734 siswa yang tamat SMP dan sudah diserap oleh sekolah negeri ya. Itu sebesar 327.153 siswa, atau kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan jumlah siswa yang lulus dari SMP yang kemungkinan melanjutkan sekolah ke sekolah menengah tingkat atas itu 39,19% ya. Jadi setengahnya juga enggak gitu ya. Nah kemudian berarti ada 507.581 siswa atau 60,80% yang kemungkinan bisa melanjutkan ke sekolah swasta. Pertanyaannya, apakah angka ini relate dengan jumlah sekolah yang segitu banyaknya? Nah, itu justru pertanyaan di situ. Jadi, sebenarnya ini tuh yang menjadi permasalahan ya menurut kami. Pokok dasar permasalahannya adalah sekolah swasta bersaing dengan sekolah swasta sendiri, bukan dengan sekolah negeri. Karena cukup jelas alasannya, sekolah negeri memiliki titik limit kuota penerimaan siswa, kan gitu kan. Nah, penambahan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ternyata itu juga tidak banyak. Nah, di sini kami sudah berhitung bahwasanya penyerapan dari program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya, itu hanya menyerap sebesar 13% saja penambahannya. Gitu. Dan untuk mengisi 384 kelas. Jadi nggak banyak. Gitu loh. Nah, kelihatanlah di sini kalau sekolah swasta ini mempermasalahkan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi,
Tentu saja tidak berdasar. Nah, justru ini terjadi persaingan di antara mereka sendiri. Kalau kita ambil rate rata-rata ya dari siswa yang katakanlah kita berasumsi siswa yang 507.581 siswa ini itu masuk semua ke sekolah swasta, maka kita bisa mengambil rata-rata rasio siswa yang diterima sekolah swasta itu adalah 89,29 siswa per sekolah. Gitu. Nah, sedangkan untuk sekolah negeri sendiri itu 348,77 siswa per sekolah. Nah, jadi dari angka ini kita bisa menilai bahwasanya rasio siswa yang masih worth it adalah justru sekolah negeri. Ya, walaupun di sini agak sedikit over dari siswanya. Inilah animo masyarakat masih sangat kuat terhadap sekolah negeri. Kenapa? Ya karena gratis. Gitu. Karena tidak ada biaya apa-apa lagi. Nah, justru pertanyaan kita adalah bisa nggak sekolah swasta? Karena gini loh ya, sekolah swasta itu kan mendapatkan stimulus bantuan dari pemerintah berupa dana BOS, ya, kemudian ada dana hibah BPMU dari Pemprov dan kemudian ada juga dana PIP gitu loh. Nah, itu jumlahnya lumayan ya kalau kita buka data berapa sih jumlah nominal dana BOS ya. Dana BOS itu dari pemerintah pusat itu SMA sederajat kurang lebih sekitar 1.590.000 per siswa per tahun. Per tahun ini dikasih per tahun untuk satu orang siswa. Nah, untuk dana BPMU sendiri ya, nah nominalnya itu adalah kalau nggak salah di tahun itu sekitar 500 ribuan ya, 600 ribu gitu per siswa. Nah, ini kan bantuan dari pemerintah. Nah, tiba-tiba ya sekolah yang sudah dibantu ini mau menggugat orang yang membantu. Logikanya bagaimana? Ya. Jadi menurut kami ini udah tidak pas lah gitu. Justru harusnya menurut kami ya, sekolah swasta ini meminta saran kepada pemerintah sebagai regulator gitu, pemegang regulasi, bagaimana caranya supaya ini bisa fair gitu, ini bisa adil, ini bisa menyerap dengan rata sekolah swasta. Karena gini, yang kami tangkap adalah bukan semua sekolah swasta itu nggak ada yang masuk siswanya, bukan. Masih ada sekolah swasta yang memang normal bahkan mengalami lonjakan penerimaan siswa. Dan ada beberapa sekolah yang tidak ada yang masuk gitu. Kayak tadi kasusnya yang di Indramayu yang kami sampling, itu kan 0 sudah 2 tahun gitu. Nah, tapi sekolah yang lain itu masih ada juga siswanya. Berarti yang perlu dikoreksi adalah sekolah-sekolah swasta itu sendiri. Gitu. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi menurut perspektif kami, ini tuh udah sangat pas gitu. Karena yang pengen direkrut itu adalah anak-anak bangsa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pendidikannya. Jadi kalau ini digugat ataupun diganggu ataupun didistorsi, jadi logikanya nggak masuk gitu lur ya, bener nggak? Ya mungkin dulu semua udah pada paham lah ya seperti apa, akan tetapi menurut kami ini perlu juga dibahas agar hal-hal seperti ini itu tidak terjadi lagi ke depannya. Karena kadang-kadang gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu, semut di ujung berung kelihatan gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulan awal dari hal ini adalah dari beberapa penjabaran baik fakta maupun data di atas, kesimpulan sementara untuk materi yang diuji ini menurut kami belum bisa dikategorikan penyebab utama menurunnya daya serap sekolah swasta terhadap siswa yang lulus dari jenjang SMP di Jawa Barat. Nah, bisa dibuktikan dari persentase penambahan penyerapan peserta didik yang 13% ya akibat kebijakan yang diperkarakan. Jadi dari kebijakan ini hanya menambah sekitar 13% lur gitu dari penyerapan siswa ataupun peserta didik masuk ke sekolah negeri gitu. Dan sekolah negeri pun tercatat hanya 39,19%, tidak melebihi 50% gitu. Nah, ini terlihat kecil sisanya padahal sebenarnya besar gitu kan. Secara angka ini besar. Nah, karena masih ada sekitar 60% lagi. Cuman terlihat kecil karena banyaknya jumlah sekolah swasta yang ada di Jawa Barat. Oke? Clear ya lur ya? Kami meriset ini lumayan lama lur gitu karena
Ini tuh penting menurut kami, ini kan masalah pendidikan gitu. Pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang wajib diterima oleh seluruh elemen anak bangsa. Nah, dan ini adalah sekolah menengah atas kebetulan. Ini tuh di handle sebagai regulatornya adalah pemerintah provinsi. Dan menurut kami ini perlu diluruskan agar tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi ketika kalau ini kita biarkan terus, nanti ada sedikit kebijakan yang tidak seperti biasanya, ada yang menunggangi, ada yang ngompor-ngompor. Ini kan kebiasaan orang kita di Indonesia. Ketika ada tetangga berantem, kita bukannya malah damein, malah iya bener kata dia kemarin gini gitu. Ya, ya ini kurang lebih kayak gitulah. Jadi pembuktian fakta berbasis data, imbas dari materi yang digugat itu berpotensi menurunkan, yang katanya berpotensi menurunkan jam mengajar guru swasta, berdampak pada sertifikasi, bahkan bisa menyebabkan penutupan sekolah swasta secara massal jika kebijakan ini berlanjut dalam 3-5 tahun ke depan. Itu menurut kami sangat lemah alasannya, karena bukan itu masalahnya Pak, gitu. Bukan itu. Nah, karena apa terbukti? Ya tadi ada sekolah yang dari sejak 2 tahun yang lalu juga siswanya 0 yang mendaftar. Gitu loh Pak. Oke? Dan akhirnya di sini kita jadi tahu gitu, ada sebenarnya sekolah negeri di tempat kita ya di Jawa Barat ini masih sedikit sekali Lur gitu. Apalagi nah dengan rencana Kang Deddy Mulyadi untuk menambah jumlah sekolah. Nah, jangan-jangan sebenarnya permasalahannya bukan di masalah kebijakannya, tetapi dengan menambah 50 sekolah negeri di Jawa Barat, itu kan otomatis rasio siswanya pasti menurun ya. Maksudnya karena nambah sekolahnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh sekolah swasta, market mereka terganggu gitu loh. Dan akhirnya ada timbul sebuah pertanyaan, sebenarnya sekolah swasta ini ingin memajukan pendidikan atau hanya berbasis bisnis gitu. Karena secara posisi jelas sekali bahwasanya sekolah swasta ini adalah opsional ataupun pembantu ataupun pembackup. Apabila ada siswa yang tidak masuk di sekolah negeri atau tidak diterima, maka dialokasikan atau diarahkan ke sekolah swasta. Dan bukankah lebih baik diadakan semacam kerjasama? Dan setahu kami selama ini juga ada kerjasama gitu loh. Makanya kami juga kaget kok tiba-tiba ada gugatan seperti ini. Setahu kami sekolah swasta dengan sekolah negeri itu biasanya begini. Jadi ada semacam, kadang-kadang orang tua siswa gini ya, anaknya nggak diterima di sekolah negeri, terus kemudian sekolah di sini aja Bu, ini sekolahnya bagus loh. Ah, itu kualitas pendidikannya begini ya. Mungkin mereka udah ada kerjasama. Ini justru lebih demokratis kalau menurut kami. Ya kan. Nah, kalau ternyata orang tua dari siswa ini tidak memilih untuk tidak melanjutkan sekolah tersebut, ya apa boleh buat, karena itu tidak bisa dipaksakan. Gitu. Jadi kita sebagai pendidik ini ya hanya bisa memberikan masukan. Sayang loh gitu. Ya, ini harapan dari pihak sekolah swasta yang kami dengar adalah mereka gini, pengennya anak yang tidak diterima di sekolah negeri itu dimasukkan ke sekolah swasta, kemudian dijamin oleh pemerintah. Wah, enak banget. Ya nggak bisa gitu juga kali Pak, gitu ya. Nggak bisa lah, karena kan pemerintah juga memiliki keterbatasan, gitu loh. Ya kalau mau dari pihak sekolah swasta sendiri itu yang merekrut siswa, siswa yang masuk itu diberikan stimulus, misalnya pas akhir nih ijazah mau keluar gitu kan, ada tunggakan. Ya udah gini aja, kamu kan tunggakannya ada 2 juta, kamu bayar 1 juta aja deh, nanti kita keluarkan ijazahnya. Itu justru lebih bagus, karena kan kita jangan berpikir gini loh, sekolah swasta itu bukan lahan bisnis. Bukan. Sekolah swasta dan sekolah negeri itu bukan lahan bisnis. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin berbisnis di bidang pendidikan, sebaiknya berhentilah dari sekarang. Mendingan bikin gerai franchise kayak tadi Alfa, Indomaret, atau jualan atau buka restoran. Karena ini nih, pendidikan itu ketika dicampur adukan dengan hal yang berhubungan dengan bisnis, ya ini yang terjadi. Paham nggak Lur? Ini yang terjadi. Kenapa? Makanya menggugatnya ke PT UN. Ya kan? PT UN itu kan Pengadilan Tata Usaha Negara, tata usaha. Nah, yang menggugat ini adalah pihak sekolah swasta. Oke?
Punten. Ya kami agak sedikit gimana ya, kok bisa gitu loh. Udahlah kemarin ijazah ditahan. Nah ini pemicu utama ya menurut kami ya, adalah kenapa dikeluarkan kebijakan seperti ini. Jujur aja nih menurut kami ya, Kang Deddy sebagai gubernur itu kecewa. Kan selama ini sudah diberikan dana hibah BPMU yang dari Pemprov, sudah diberikan dana BOS. Kalaulah dana BOS ataupun dana BPMU ini tersendat atau sudah berapa tahun tidak dibayarkan, ya selama ini kita tidak pernah mendengar berita seperti itu gitu ya. Kita nggak tahu teknis di lapangan seperti apa. Akan tetapi misalnya nih, ini tersendat-sendat atau mungkin tidak dibayar selama berapa tahun, boleh digugat. Boleh digugat gitu. Walaupun secara sifatnya dana BPM itu kan hibah gitu. Dasarnya kan hibah. Jadi hibah itu kan sumbangan. Jadi berdasarkan ketentuan, dan aneh juga gitu, hibah tapi ada ketentuannya gitu kan, 500.000, 600.000 per siswa gitu. Padahal setahu kami kalau dana hibah itu ya dana bantuan sukarela harusnya gitu ya. Tapi is okay lah. Inilah kebijakan pemerintah kita. Kang Deddy Mulyadi yang sudah bijak mau membayar 1,2 triliun untuk menebus ijazah anak-anak supaya setidaknya ini pengangguran berkurang agar anak-anak yang ijazahnya tertahan yang tadinya mau bekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, pemerintah turun tangan gitu. Ini malah ya kami kemarin di mana ya beritanya lupa kami lihat. Ada tuh narasinya seperti itu gitu. Ya, ini juga belum jelas katanya 1,2 triliun. Mana belum selesai? Ya bertahap, sabar Pak gitu. Nah, dan kira-kira nih dengan menahan ijazah itu melanggar hukum nggak? Melanggar hukum, Lur. Melanggar hukum, ada peraturannya, itu udah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Bahwasanya melanggar hukum itu, menahan ijazah itu tidak diperbolehkan. Bahkan dari sisi kacamata pidana, dari sisi kacamata hukum ini rentan dengan unsur pemerasan. Coba sekarang logikanya dibalik. Kalau tiba-tiba gugatan ini dibalikkan ke FKKS ini, dan misalnya setelah diteliti terbukti mereka menahan ijazah, ini bisa dikasuskan gitu. Oke. Nah, jadi untuk alasan pertama ya, bahwasanya kira-kira hal ini tuh memiliki dasar yang kuat enggak sih ya? Apa dasar gugatannya itu ya? Ternyata kalau dari perspektif kami ini dasar gugatannya tidak kuat alias lemah ya. Terus kemudian kita lihat untuk poin kedua, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini bisa terjadi karena menurut kami ya, jumlah sekolah swasta itu yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan, ya sebenarnya nggak juga ya, siswa yang mau mendaftar juga ternyata masih banyak kan, masih ada 500 ribuan atau 60% sekian. Itu masih cukup besar ketimbang sekolah negeri yang cuma 39% atau di bawah 50%. Nah, yang membuat ini menjadi kecil ya, itu karena ada persaingan di antara sekolah swasta itu sendiri gitu. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi. Makanya ke belakang ya banyak sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah swasta yang mereka itu siswanya cuma sedikit gitu, dan bukan cuma tahun ini aja, tahun kemarin juga sama, itu terkonfirmasi dari data sekolah SMA swasta NU yang di Indramayu tadi. Nah, tahun kemarin mereka juga 0 siswanya gitu ya, Lur ya. Nah, maka fix lah bahwasanya ini tuh lebih kepada masalah internal, tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Toh terbukti dari kebijakan itu cuma menyerap kurang lebih sekitar 47.000 siswa ya. Atau ada beberapa informasi menyatakan itu 100.000, katakanlah 100.000. Dari 100.000 itu pun cuma 13% penambahannya. Dan hanya 384 kelas yang menambah rombelnya. Yang tadi standarnya 37 ya, 35 sampai 37 itu ditambahkan jadi 48 sampai 50. Jadi nggak begitu signifikan sebenarnya. Dan ini tuh kalau dibandingkan dari jumlah kelulusan yang jumlahnya sangat banyak, hampir 1 juta ya, 800 ribuan itu cuman sangat kecil sekali dampak atau impact ya. Jadi menurut kami ini menambah pernyataan bahwasanya gugatan ini lemah gitu ya. Terus kemudian
Poin yang ketiga, apakah gugatan ini memiliki dasar yang kuat? Ya, seperti kami sebutkan tadi, secara perspektif hukum kita melihatnya ini lemah. Secara perspektif sosial justru malah ini potensi untuk terjadi kickback atau tendangan balik gitu. Karena ada sebelumnya tindakan penahanan ijazah gitu ya. Nah, lalu kemudian gini, kan kami butuh operasional, kan kami butuh pemasukan ya, tentu saja dari siswa dan mengharapkan dari pemerintah. Makanya yang aneh itu gini, kalau mau menuntut kan pemerintah kan hadir untuk membantu gitu ya, untuk membantu dalam bentuk dana BOS, BPMU, BIP segala macam. Nah, kemudian ketika ini adalah sudah tidak bisa untuk dilakukan biaya operasional itu terganggu lah intinya gitu ya, untuk menggaji guru, untuk biaya operasional bulanan atau operasional harian karena jumlah siswanya yang sedikit. Nah, ini perlu dikaji ulang gitu. Ini kenapa bisa terjadi? Mungkin ada sekolah yang memberikan biayanya lebih murah, kan biasanya di sekolah swasta lain gitu ya. Nah, jadi harus apple to apple gitu, perbandingannya jangan sekolah negeri, karena sekolah negeri ini memang di bawah naungan pemerintah dan animo masyarakat itu pasti ke sekolah negeri gitu. Nah, kita hanya mengambil dari yang tidak diterima di sekolah negeri, ini kita analisa kok bisa masuk sekolahnya nggak ke tempat kita nih, ini bagi sekolah yang sepi ya gitu. Nah, kemudian sekolah yang ramai ini apa sih kelebihannya? Kita harus telusuri, kita harus dekati, harus tahu kenapa anak-anak itu memilih di satu sekolah yang ramai masuk ke sana. Apakah biayanya lebih murah atau mungkin kualitas pendidikannya lebih bagus. Jadi harusnya dilihatnya itu adalah dengan sesama sekolah swasta gitu loh ya. Kemudian apa solusi terbaik dari perspektif luas? Nah, kita melihat solusi yang terbaik itu adalah pertama tentu saja ini harus ada audit secara internal dari antar sekolah swasta sendiri. Menurut kami FKKS ini daripada menggugat kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya, alangkah lebih baiknya justru FKKS ini membuat audit internal dengan berbagai macam nota kesepakatan antara sekolah swasta. Jadi mereka ini bersatu ya kan, gimana caranya kita bisa mengambil hati orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri untuk masuk ke sekolah kita. Gitu, biarkan negeri ini kan memang sudah ada kuotanya. Kalau kita kalau misalnya mengacak-acak menganggap ya dalam hal ini gini ya, maksudnya itu gini. Ini kan anak-anak udah pasti animonya akan sangat tinggi untuk masuk ke sekolah negeri. Nah, apakah dari sejak SMP kita sudah melakukan pendekatan? Contoh, di SMP itu kan misalnya ada waktu les, kita bikin lesnya itu kita adakan misalnya gratis. Nah, dari les itulah kita bisa memperlihatkan kualitas pendidikan yang kita berikan. Ya, walaupun ini agak sulit juga ya menurut kami. Cuman bukan berarti nggak bisa gitu, itu satu. Terus kemudian aktiflah mendekat ke sekolah-sekolah negeri. Misalnya sekolah negeri ada acara apa, kita minta waktu 15 menit, 10 menit, misalnya acara pentas seni nih di sekolah atau ada acara pengajian, kita hadir di sana, memperkenalkan diri, kita dari sekolah mana, kita bawa siswa yang berprestasi untuk ke sana, gitu-gitulah. Mungkin mohon maaf ya, kami nggak begitu paham, cuman dari kacamata kami itu yang kami bayangkan untuk ketika kita berbicaranya adalah soal pendidikan dan ada sedikit unsur bisnis di sini, ya kecuali memang ini dianggap bisnis 100% ya, kami tidak bisa banyak bicara itu. Cuman kita di sini ada memandangnya ini adalah pendidikan, ada sedikit unsur bisnis untuk menunjang operasional itu. Jadi kita hilangkan pemikiran kita mau ngambil untung lah dari sini. Gitu. Kalau kita mau ada pemikiran mau ngambil untung, ya ini semua gagal gitu kan. Ya seperti kami sebutkan tadi, mendingan bikin restoran gitu, mendingan bikin waralaba gitu. Nah, cuman kalau kita ingin benar-benar mendidik anak bangsa, jadi FKKS ini ya, forum sekolah swasta ini alangkah lebih baiknya melakukan satu audit internal, kemudian kedua mencanangkan program-program unggulan yang kira-kira bisa meningkatkan ya sekolah siswa yang masuk ke sekolah mereka di suatu daerah misalnya. Nah,
ketika ini sudah menjadi sebuah jurnal ataupun sebuah report, ini bisa dibicarakan dengan pihak sekolah negeri ataupun departemen pendidikan gitu. Pak, kami punya program begini-begini, bisa nggak dibantu untuk disosialisasikan, atau boleh nggak kami minta ruang dan waktu untuk mensosialisasikan program kami ini kepada anak-anak yang nanti bakal melanjutkan ke sekolah jenjang selanjutnya. Gitu ya Lur ya. Kira-kira lebih bisa diterima nggak kayak gini? Mohon maaf nih. Aduh, ya ini penting lah, penting banget gitu. Karena menurut kami ya, kebijakan gubernur itu sudah tepat karena memperjuangkan hak anak bangsa gitu loh dalam pendidikan, dan itu merupakan suatu kewajiban. Jadi statusnya aja nih udah beda, yang satu opsional, yang satu wajib. Nah, Kang Deddy hadir di sini mengeluarkan kebijakan ini karena beliau statusnya itu wajib, harus gitu loh, kudu gitu kan. Nah, gimana caranya agar anak-anak ini bisa sekolah, itu tuh wajib. Nah, sementara sekolah swasta ini memiliki status opsional. Clear ya? Atau bahasa lainnya sebagai alternatif gitu ya. Jadi pilihan sepenuhnya itu bukan pemerintah ataupun sekolah negeri itu tidak bisa mengintervensi gitu. Nah, itu adalah balik lagi kepada orang tua ataupun siswanya itu sendiri, mau nggak bersekolah di sekolah swasta tersebut ya. Dan dari semua ini yang paling penting menurut kami adalah memang kayaknya sih sekolah swasta ini sudah terlalu banyak. Karena kalau kita lihat dari jumlah sekolah negeri, rasionya itu bisa 4-5 kali lipat dari jumlah sekolah negeri. Dan ini tidak sehat menurut kami. Jadi semacam apa ya? Inilah bayangan supaya gampang. Kita tarik ke sisi bisnis ya misalnya. Karena lebih gampangnya gitulah. Karena ini kan berhubungan dengan orang yang menggunakan jasa kita gitu ya. Menggunakan jasa kita sebagai tenaga pendidik. Nah, kita ambil gampangnya, ada sebuah wilayah di situ itu udah terlalu banyak yang dagang, gitu ya, logikanya gitu. Nah, orangnya sementara segitu-segitu aja. Ini kan otomatis sesama pedagang pasti akan saling bersaing. Kalaupun ini dipaksakan untuk tetap bertahan ya, kami yakin ini nggak akan bertahan lama, gitu loh Lur. Kenapa demikian? Ya, karena jumlahnya terlalu banyak, sementara siswanya itu masih segitu-segitu aja. Kemungkinan ada penambahan hanya berapa persen atau penurunan hanya berapa persen. Oke? Clear ya Lur ya. Jadi kalau bisa ini jumlahnya dikurangi. Nah, caranya bagaimana menguranginya? Tentunya di sini pemerintah khususnya Departemen Pendidikan tuh harus hadir memberikan sebuah formula. Apakah pertama dibentuk satgas untuk diaudit dulu. Jadi ada sekolah yang memang ini masih layak dengan jumlah siswa yang terdapat berapa, kemudian sarana dan prasarana seperti apa. Misalnya ada sekolah yang sarana dan prasarananya masih bagus, tapi siswanya nggak ada nih. Boleh ditawarkan untuk diakuisisi oleh sekolah negeri. Ya, jadi menurut kami gini ya, punten nih. Daripada membangun sekolah baru, mendingan sekolah swasta yang sekolahnya sepi itu, siswanya sedikit, itu diakuisisi oleh sekolah negeri. Lah berarti bisa dong Kang posisinya ya, nggak apa-apa. Jadi sekolah negeri, sekolah swasta yang diakuisisi oleh sekolah negeri namanya sekolah satelit ataupun sekolah sub gitu. Misalnya sekolah SMA negeri 1 misalnya kan. Nah berarti sekolah swasta yang diakuisisi oleh sekolah negeri ini namanya SMA negeri sub 1 atau SMA atau sub SMA negeri 1 atau SMA satelit negeri 1 gitu-gitulah. Itu teknis lah mungkin ya. Maksudnya gini, ketika semua siswa yang masuk ke sekolah negeri 1 ini yang tadinya tidak tertampung karena keterbatasan ruang kelas, maka itu bisa dialokasikan ke sekolah swasta. Cuman tetapnya maksudnya sekolah swasta yang diakuisisi ya. Nah, itu masuknya tetap sekolah negeri, dan yang mengajar di situ pun ketika ada guru sekolah swasta yang masih aktif mengajar, apakah boleh direkrutmen menjadi guru honorer sekolah negeri? Ya ini teknis, sebenarnya lebih pada teknis, dan menurut kami ini jauh lebih relevan daripada terjadi hal seperti ini gitu. Terjadi gangguan di internal tapi lompatnya malah ke eksternal. Nah mendingan dijadikan satu ya. Kalau terkendala jarak ataupun posisi ya, misalnya ya sekolah swasta yang diakuisisi tadi itu yang menjadi sekolah sub ataupun sekolah satelit itu kan bisa menerima lingkup dari warga yang ada di sekitar situ gitu loh.
Nah, konsep seperti ini kami kepikiran, contoh gini ya, misalnya kan kayak ITB, itu kampusnya di Bandung. Tetapi ada juga kampus yang bukan ITB, tapi dia nanti itu kurikulumnya berdasarkan ITB di daerah mana gitu kan, ITB di Bandung. Nah, di Bogor misalnya ada, atau di Bekasi misalnya ada. Nah, nanti yang mengeluarkan ijazah itu ya dari ITB. Ini kan justru lebih, apa ya menurut kami? Lebih bagus dan animo masyarakat tetap tersalurkan. Dan sekolah swasta yang memang memenuhi syarat gitu ya sebagai sekolah swasta itu nggak usah diganggu gugat, biarkan saja gitu ya. Sekolah swasta itu tetap menjadi sekolah swasta yang memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat. Begitu Pak, oke? Nah, kemudian ini mungkin bisa menjadi acuan ataupun ya jangan acuan sih ya, terlalu berlebihan lah, gambaran sebagai kami gitu, sebagai masyarakat. Mungkin ini bisa dicerna gitu, bisa diterima ya kan, dikelola demikian rupa agar tidak terjadi hal seperti ini. Karena jujur aja kami sebagai masyarakat juga bersedih gitu melihat hal seperti ini. Kok ada orang yang udah memberikan bantuan malah digugat. Ada orang, dalam hal ini pemerintah ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah memberikan dana hibah BPMU membantu menyelesaikan masalah penahanan ijazah. Tiba-tiba nih boro-boro hatur nuhun gitu kan, boro-boro berterima kasih ya secara adab aja ya, ini malah menggugat gitu kan. Kami agak sedikit aneh di sini. Apakah mungkin ini dipolitisir? Apakah mungkin ada pihak yang menunggangi sehingga ini terjadi? Karena secara perspektif dunia pendidikan, adab itu kan bagian dari yang diajarkan dalam dunia pendidikan. Gitu lur ya. Oke, terus kemudian menurut kami nih ya, kesimpulan akhir, kebijakan gubernur itu sudah tepat karena memperjuangkan hak anak bangsa dalam pendidikan. Ini merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan posisi sekolah swasta memang sebagai alternatif dan pilihan sepenuhnya ada di masyarakat terkait memilih atau tidaknya bersekolah di sekolah swasta. Nah, dari sini kita bisa menilai ya bahwasannya yang dilakukan oleh FKKS ini, mohon maaf, itu belum tepat dan kami sangat yakin apabila gugatan tersebut itu akan dimenangkan oleh Pemprov. Nah, malah justru yang kami khawatirkan apabila Pemprov nggak terima ya, walaupun selama ini kita lihat ya Kang Deddy Mulyadi sangat bager sekali gitu ya, sangat baik sekali. Ada peluang untuk mempidanakan malah diselesaikan dengan duit. Karena mungkin inilah KDM hebatnya. Dia itu ngerasa ya kumahanya kan KDM itu sarjana hukum loh. Beliau paham betul tentang hukum sebenarnya. Ada celahnya di situ ketika ijazah itu ditahan. Tapi kalau ini dipidanakan justru malah nanti lebih parah buat si sekolahnya. Nah, kemudian buat siswanya kan akan menimbulkan citra buruk. Nah, jangan ngelehan. Ya udahlah, coba lihat duitnya ada berapa. Tunggakannya 1,2 triliun. Orang boga duit sabaraha, aya 600 M heula geus eta we heula. Gitu. Nah, ini justru yang kami pertanyakan, kenapa sih sekolah swasta dalam hal ini FKKS ini ya, walaupun FKKS ini kan adalah nggak semuanya ya, ada beberapa wilayah doang gitu yang mewakili. Akan tetapi cobalah dipikir ulang. Malah justru kalau menurut kami alangkah lebih bijaksananya kalau gugatan ini dicabut, kemudian membuat tim internal sendiri untuk mengecek gitu ya, mengecek di dalam internal mereka, di dalam satu wilayah itu apakah sudah terlalu banyak atau enggak. Karena gini loh, nah ini kita buka data lagi lah sebelum kita akhiri gitu ya. Ini ada kan sekolah yang menggugat itu ya. Nah, ini kita baca nih. Ada Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat. Nah, terus kemudian ada Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Sukabumi. Nah, terus kemudian kita breakdown data. Di Kabupaten Bandung itu sekolah SMA ada berapa, yang swasta, yang negeri gitu ya. Nah, kita baca ini. Jadi Kabupaten Bandung itu sekolah SMA swastanya ada 101 sekolah ya, Kelur. Nah, jumlah siswa SMA swasta itu 38.214 keseluruhan ini. Keseluruhan. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Nah, rasio rata-rata siswa per sekolah itu 378,35 siswa. Kan masih sehat kan sebenarnya gitu kalau menurut perspektif kami ya gitu. Nah, rasio rata-rata siswa per
tingkatan kelas itu di 126,11 siswa. Ini di Kabupaten Bandung. Nah, sekolah SMA negeri itu cuman ada 22 sekolah. Nah, jumlah siswa SMA negeri itu 26.180 siswa. Rasio rata-rata siswa per sekolah itu 1.190. Oke, berarti hampir 3 kali lipat dari sekolah swasta untuk rasio rata-rata siswa per sekolah. Nah, ini masih wajar karena seperti kami bilang, sekolah negeri itu masih menjadi pilihan utama masyarakat kita ya. Kemudian, rasio rata-rata siswa per tingkatan kelas itu adalah 396,66 siswa. Gitu, oke? Nah, kemudian untuk sekolah SMK, nah di Kabupaten Bandung itu ada SMK swasta ada 130 jumlahnya. Ya kan? Jumlah siswa SMK swasta itu 42.436 siswa. Oke, kemudian rasio rata-rata siswa per sekolah itu 205,95 siswa. Rasio rata-rata siswa per tingkatan kelas itu 326,43. Masih worth it gitu loh menurut kami. Ya. Oke. Nah, sekolah SMK negeri itu ada 11 ya untuk di Kabupaten Bandung. Jumlah siswa SMK negeri itu ada 13.551 siswa. Lebih banyak gitu ya. Rasio rata-rata siswa per sekolah adalah 1.231 dan rasio rata-rata siswa per tingkatan kelas adalah 410,63. SMK wajar karena banyak jurusan-jurusan gitu ya Lur ya. Nah, itu dari Kabupaten Bandung. Kemudian di Kabupaten Garut. Nah, sekolah SMA swasta itu ada 111 sekolah. Ya, jumlah siswa SMA swasta itu ada 22.504. Rasio rata-rata siswa per sekolah itu 202,73. Masih di atas 200 semua gitu loh. Nah, rasio rata-rata siswa per tingkatan kelas itu di 67,57. Maksudnya di kelas 1 itu ada rata-rata 67 siswa, kelas 2 ada 57 gitu loh. Nah, itu rata-ratanya aja ya, kurang lebih gitu. Jadi sekolah SMA negeri di Kabupaten Garut itu ada 32 sekolah. Oke. Nah, jumlah siswa SMA negeri itu ada 30.622 siswa. Rasio rata-rata siswa per sekolah itu 956,93 siswa. Lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Bandung. Mungkin jumlah penduduknya yang lebih banyak di Kabupaten Bandung gitu ya. Nah, rasio rata-rata siswa per tingkatan kelas adalah 318.097 siswa. Sekolah swasta. Jadi masih worth it lah kalau menurut kami. Ini data yang bisa kita breakdown. Ini kami boleh menghitung sendiri. Dan menurut kami untuk sekolah SMA swasta perlu kita baca nggak Lur? Kayak udah cukup lah ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ternyata kalau kami lihat juga nih ya Lur ya, ini ada penumpukan menurut grafiknya. Nah, ada penumpukan di sekolah SMK. Ya, ini kami akses dari data BPN, data Departemen Pendidikan. Nah, itu untuk 2025 sekolah negeri itu, SMK negeri itu menyerap 33,9%. Sementara SMK swasta 66,1%. Nah, jenjang SMA swasta itu 35,7%. Nah, negerinya 64,3%. Jadi fair sebenarnya nih, balance gitu loh. Ya, gitu. Nah, malah di SLB ya negerinya itu cuma 30% dan swastanya menyerap 70%. Wow. Jadi ini nggak mungkin kan data bohong gitu. Jadi ini tuh kan menunjukkan sebenarnya cuma ada pergeseran minat mungkin. Nah, dari sekolah swasta ini yang menggugat ini, forum FKS ini, apakah dari sekolah SMA doang, ataukah ada SMK-nya, ataukah semuanya, dan apakah sudah diteliti dengan baik dan benar secara internal mereka, apakah betul gitu. Yang kita khawatirkan gitu ya, jangan-jangan komunikasi antara mereka sendiri itu tidak baik gitu Lur ya. Oke, aduh capek juga ngomong Lur, udah berapa menit. Waduh, hampir sejam. Ya, ini kita play dulu satu ya video dari Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi ya, atas tanggapannya Lur ya. Setelah ini kita closing, oke? Let's play. Mana headphone tadi? Orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah
47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Catatan kami malah hampir 100.000 kita di perubahan anggaran ini juga akan ini menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Kan tahun ini saja banyak. Nambah hampir 60 lebih. Nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang tadi dikatakan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab. Di APBD tahun 2025 terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan. Keren, ya? Kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah. Setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar. Itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20. Jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik. Ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi, tidak diterima hingga diukur jalannya. Kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Benar. benar. Oke Lur, nah itu respon dari Kang Deddy Mulyadi ya, dan menurut kami itu sangat gentle sekali karena beliau ya udah namanya digugat ya, walaupun ya kami pribadi ya sangat menyesalkan gugatan ini, dan menurut kami terlalu terburu-buru, terlalu
merasa apa ya, terkesan seperti kurang relevan lah ya kalau menurut kami gitu ya. Nah, karena toh data juga kita bisa akses, kita bisa lihat, dan dari sini kita sebagai kami gitu, khususnya sebagai warga biasa pun bisa melihat hal ini terjadi akibat ketimpangan di dalam internal mereka sendiri gitu. Dan jangan sampai ini kebijakan Gubernur Jawa Barat itu dijadikan kambing hitam ataupun dijadikan semacam apa ya, diwadalkeun lah gitu ya. Dikorbankan gitu ya. Nah, untuk nah ini gara-gara maneh kita jadi sepi ya sekolah aing gitu, jangan gitu ya, itu nggak boleh. Dan nanti akan bisa di breakdown secara data seperti apa sebenarnya, dan ini yang kami berikan ini adalah data tipis-tipis. Nah, buat dulur semua, kami sudah melakukan sedikit riset lah ya gitu, risetan kecil-kecilan. Nanti PDF-nya dulur bisa akses di deskripsi, silakan di-download untuk dipelajari dan mungkin bisa dijadikan bahan gitu ya untuk di-up di media seperti itu ya lur ya. Oke, kemudian terakhir ya, sebelum kami closing untuk video kali ini, udah kepanjangan juga lur, udah 1 jam lebih. Nah, jadi intinya kita semua harus ikut berperan aktif gitu dalam dunia pendidikan, dalam artian kita harus bisa melihat perspektif ini secara luas. Dan kalau kita memiliki semacam kritikan, itu harus berbasis data dan fakta. Dan lebih bagus lagi dilakukan riset, makin kompleks riset kita itu makin bagus. Nah, kemudian tetap tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, terutama khususnya di Jawa Barat ya, karena kita melihat konsisten dari Kang Deddy Mulyadi untuk meng-up gitu dunia pendidikan itu udah sangat baik sekali, dan beliau sangat perhatian gitu terhadap warganya. Nah, justru kami mempertanyakan kalau ada warga yang merasa ini berbeda, ya mungkin bisa dikaji lagi gitu ya lur ya. Nah, seperti apa sebenarnya? Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data ataupun fakta yang belum sesuai ataupun belum tepat. Kami hanya manusia biasa. Kemudian bagi dulur semua yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Akan tetapi tetap dijaga komentarnya adalah komentar yang baik dan bijak, dan kalau bisa membangun gitu ya lur ya. Jangan berkomentar sesuatu yang tidak pantas, tidak baik, menyudutkan, menghina, apalagi membuli, itu tidak boleh ya lur ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.